Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu variabel dan tipe data. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan variabel dan tipe data, data di sini adalah apa sih pentingnya itu data di dalam program. Jadi data di sini merupakan kelompok yang dimana dia mewakili baik itu kuantitas maupun simbol-simbol ataupun benda-benda ataupun juga karakter yang dimana dia berfungsi sebagai masukan untuk proses komputer. Nah, di sini data tersebut tidak akan memiliki arti kalau dia tidak diolah atau tidak diproses. Kalau secara umum, gambaran data tersebut di dalam bahasa pemrograman itu ada 3. Yang pertama itu adalah data numerik, kemudian atau dapat dikatakan juga data bilangan, lalu ada data tipe string, dan juga ada tipe data logika. Yang numerik ini yang seperti apa, atau yang bilangan ini yang seperti apa? Sesuai dengan namanya, dia berupa angka, yang dimana dia nanti dapat digunakan untuk proses operasi matematika seperti apakah penjumlahan, perkalian, pembagian, dan juga operasi-operasi lainnya. Nah, kalau teman-teman berbicara bahas terkait dengan data atau bilangan, di dalam matematika itu bilangan ada 2 ya. Ada yang tipenya bilangan bulat, ada yang tipenya bilangan berkoma. Nah, di dalam bahasa pemrograman juga dipisah seperti itu. Kalau dia bilangan bulat seperti 2, misalkan bilangan bulat di sini itu adalah 2, kemudian ada 5, kemudian ada 8 atau yang lainnya, itu adalah angka-angka bilangan bulat. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman dia diberikan nama integer. Tapi kalau dia bilangan berkoma seperti misalkan 0,3 atau berikutnya 8,9. Nah, itu kalau di dalam bahasa pemrograman diberikan tipe datanya adalah float. Jadi berbeda antara angka yang dimana dia bilangan bulat dan juga dia berupa bilangan berkoma. Lalu berikutnya ada yang namanya tipe data string. Nah, tipe data string ini berbeda dengan numerik tadi. Kalau numerik itu khusus untuk angka yang dimana angka-angkanya tersebut teman-teman lakukan pada proses aritmatika. Kalau tipe data string dia berupa karakter. Nah, karakter di sini berarti bisa saja dia berupa huruf, tapi dia juga bisa berupa angka. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan tipe data string dalam bentuk angka, berarti angka tersebut tidak dilakukan atau dilibatkan dalam proses matematika. Misalnya seperti apa? Kalau angka-angka yang dimana dia tidak dilibatkan dalam proses matematika, misalkan identitas NIM teman-teman kalau NIM pasti tidak akan digunakan dalam proses matematika. Atau bisa juga berupa nomor handphone, itu kan juga angka, tapi kita bisa menjadikan dia atau menggunakan si nomor handphone sebagai tipe data string, tapi dia masih berupa angka, tapi angkanya tidak akan dilakukan atau melibatkannya menjadi operasi matematika. Lalu yang terakhir itu adalah logika. Logika itu dia hanya ada 2, yaitu true dan juga false, atau berupa tipe data boolean. True dan false di sini biasanya itu dimasukkan dalam penyeleksian. Nah, apakah benar atau tidak, atau misalkan seperti 5 kecil dari 2, apakah benar atau tidak, itu juga melibatkan true dan false. Lalu kita masuk ke variabel. Variabel di sini kalau misalkan dalam dunia nyata teman-teman bisa menganggap dia sebagai keranjang. Jadi silakan anggap si variabel di sini sebagai keranjang. Nah, di mana keranjang di sini dia bisa teman-teman masukkan apapun di dalamnya. Yang teman-teman masukkan apapun di dalam keranjang itu merupakan data namanya.
Jadi yang teman-teman masukkan di dalam keranjang adalah data. Nah, keranjang ini namanya variabel. Nah, dalam Python sebenarnya kalau variabel tersebut dia tidak perlu dideklarasikan tipe datanya, beda dengan bahasa-bahasa pemrograman lain. Kalau Python itu dia lebih sederhana. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan tipe data string, cukup menggunakan kutip saja dalam penamaan variabelnya atau memberikan nilai value-nya. Tapi kalau di dalam bahasa pemrograman lain, dia perlu diberikan identitas tipe data. Nah, variabel di sini dia digunakan untuk menyimpan nilai atau data dalam program. Jadi si variabel di sini dia dapat dikatakan sebagai penyimpan nilai. Tadi sebagai keranjang ya, dia dapat menyimpan data-data di dalamnya. Tapi sebenarnya kalau untuk penamaan variabel itu sendiri ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Seperti apa? Kalau membuat variabel, kita tidak boleh diawali dengan angka. Variabel tersebut penamaannya tidak boleh diawali atau dimulai dengan angka. Variabel tersebut harus dibuat dari huruf A sampai Z, baik dia huruf kecil atau A sampai Z dia huruf besar atau kapital. Atau teman-teman juga bisa menggunakan garis bawah atau underscore. Lalu aturan lainnya, boleh tadi dia menggunakan angka dan juga huruf atau garis bawah, tapi angka tadi tidak boleh diletakkan pada bagian depan atau dimulai dengan angka, itu sama sekali tidak boleh. Tapi kalau teman-teman tetap ingin menggunakan angka dalam penamaan variabel, silakan diletakkan dia pada urutan nomor 2 atau 3 ataupun yang penting bukan dalam urutan pertama. Nah, si variabel di sini atau si Python di sini dia agak bersifat sensitive case. Jadi kalau misalkan teman-teman punya dua nama variabel, misalkan yang pertama nama dengan n huruf awalan yang besar, lalu variabel kedua tetap nama tapi n-nya di sini huruf kecil. Nah, mereka ini memiliki dua variabel yang berbeda. Jadi bukan berarti dia sama-sama nama dan sama-sama sama, tapi ketika satu teman-teman gunakan huruf besar, jadi di sini teman-teman gunakan huruf besar dan di bagian variabel kedua teman-teman gunakan huruf kecil, itu dia akan memiliki dua tipe variabel yang berbeda. Jadi kalau si Python di sini dia agak sensitive case, huruf besar huruf kecil itu harus diperhatikan dalam pembuatan variabel. Lalu bagaimana contoh penamaan variabel? Kalau teman-teman lihat di bawah di sini ada variabel untuk nama, kemudian ada umur, ada nilai, ada nomor HP yang dimana dia dipisah menggunakan underscore. Selain itu bagaimana? Teman-teman juga bisa menggunakan variabel seperti misalkan nama panjang yang dimana N dan P nya huruf besar, atau alamat juga bisa, atau panjang, lebar, kemudian hasil atau yang lainnya. Jadi banyak sekali tipe variabel yang teman-teman bisa gunakan, yang dimana dia harus memiliki ketentuan seperti 5 di atas. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa penamaan variabelnya terlalu panjang seperti nama panjang di sini, teman-teman bisa mengganti menjadi NMPJG atau nama panjang. Nah, apakah nama variabel di sini harus lengkap ditulis? Tidak perlu. Yang penting variabel di sini itu sebagai identitas keranjangnya. Jadi apakah harus membuatnya sepanjang mungkin, atau misalkan teman-teman butuh variabelnya itu adalah, kalau yang panjang kita bisa menggunakan alamat sekolah, misalkan alamat sekolah.
Nah, kalau seperti ini kan terlalu panjang. Teman-teman bisa menyingkatkan atau mempersingkat nama variabelnya menjadi ALM, SKL, atau alamat saja juga boleh. Jadi nama variabel tersebut bebas, tapi sebaiknya dibuatlah sesimpel mungkin yang dimana teman-teman gampang mengingatnya. Lalu setelah itu ada yang namanya tipe data. Tipe data ini adalah jenis dari suatu data yang dimana dia memiliki nilai. Kalau tadi kita berbicara variabel, sekarang kita berbicara tipe data. Nah, tipe data di sini kalau untuk Python itu ada 4. Tadi sudah sempat juga dijelaskan di awal bahwa ada tipe data integer yang dimana kalau integer tadi dia digunakan untuk bilangan bulat, berarti ada 1, ada 100, ada negatif 50, atau bilangan bulat lainnya adalah ada 7, misal ada 7, kemudian ada 9 misalkan, kemudian ada 12 atau minus 100. Jadi yang dimana semua tipe angka tersebut adalah tipe angka bilangan bulat, tidak ada koma sama sekali. Nah, itu berarti dia dikatakan sebagai integer. Nah, kemudian kalau tipe float tadi sempat juga saya jelaskan di bagian awal, kalau tipe float tersebut adalah tipe yang dimana dia menyimpan angka berupa numerik juga, tetapi angka numerik di sini itu berupa pecahan atau bilangan berkoma. Seperti misalkan 3, 14, kemudian ada negatif 0,5 atau angka-angka lainnya yang dimana dia menggunakan bilangan berkoma. Nah, seperti 1,24 misalkan. Nah, bilangan berkoma di sini kalau dalam bahasa pemrograman teman-teman tidak bisa membuatnya koma. Jadi kalau dia merupakan pecahan, koma di sana diganti dengan titik. Karena dalam operasi perhitungan, koma itu tidak bisa diproses dalam operasi-operasi aritmatika. Tapi kalau dia dalam bentuk pecahan, silakan ganti koma yang biasa teman-teman gunakan dalam penulisan normal, itu diganti menjadi titik. Lalu ada yang namanya tipe data string. Tipe data string ini atau str adalah tipe data yang tadi ya, dia dapat menyimpan teks, kemudian karakter juga. Contohnya seperti dia dapat menyimpan kata halo, Python, atau yang lainnya, yang dimana kalau angka integer ataupun float tadi dia tidak, jadi baik itu float atau integer int dalam penulisan baik angka maupun integer dalam penulisan tidak menggunakan kutip. Berbeda dengan tipe data string. Kalau tipe data string dia menggunakan kutip. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang teman-teman lihat di situ ada hello, kemudian ada Python. Kutip itu boleh kutip 2, misalkan nama saya ya, Septi, atau teman-teman juga bisa menggunakan kutip 1 seperti di sini ada dosen. Yang penting dia di awali dan diakhiri oleh kutip, baik itu kutip 1 atau kutip 2. Itu berarti dia tipe datanya adalah string. Berbeda dengan tipe data integer dan juga float yang tanpa penulisannya menggunakan kutip. Lalu yang terakhir itu adalah boolean, yang seperti tadi ada logika true dan juga false. Nah, selain dari tipe-tipe dasar tadi terkait dengan tipe data, itu ada yang namanya tipe data struktur. Kalau di Python itu ada yang namanya list, ada yang namanya tuple, ada yang namanya dictionary, ada yang namanya set. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan tipe data struktur yang dimana dia dapat menyimpan lebih dari satu tipe data. Kalau untuk list
itu adalah struktur data yang dimana dia dapat menyimpan berbagai jenis nilai, bisa berupa angka, bisa berupa teks, bisa berupa kombinasi, berarti bisa berupa angka dan juga teks, yang dimana isinya di sini dapat dirubah. Kalau untuk tipe data list. Kalau tuple itu mirip dengan list, perbedaannya dia tidak bisa dirubah. Berarti kalau sudah diinputkan nilainya, ya sudah, teman-teman tidak bisa mengganti. Kalau dictionary di sini dia struktur data yang dapat menyimpan key dan juga nilainya atau value-nya. Kalau si list dan tuple itu kita tidak perlu key, yang penting sudah ada nilainya saja. Tapi kalau dictionary kita perlu yang namanya key dan juga value. Sedangkan set itu adalah kelompok data yang tidak terurut, yang hanya menyimpan nilai unik. Dan yang terakhir itu adalah tipe data khusus, yang dimana dia non-type dan juga bytes yang digunakan untuk mengelola data biner. Nah, kita kembali lagi ke tipe data struktur tadi. Kalau untuk tipe data list bagaimana bentuknya? Kalau tipe data list seperti yang teman-teman lihat di dalam layar. Kalau untuk list tersebut, dia pertama bisa menyimpan tipe data numerik, dia dapat menyimpan tipe data string, dia dapat menyimpan tipe data kombinasi tadi ya. Berarti kalau yang di bagian atas ini adalah tipe data string. Ini adalah tipe data string. Yang nomor 2 ini adalah tipe data numerik. Nomor 3 ini adalah tipe data kombinasi. Kombinasinya kenapa? Karena di dalamnya terdapat ada string, kemudian ada numerik atau integer, kita tulis saja integer, ada float dan juga boolean. Berarti di bagian nomor 3 itu adalah contoh tipe data campuran atau kombinasi. Nah, seperti itulah penyimpanan tipe data pada list. Kalau tuple bagaimana? Tuple sama persis dengan si list, perbedaannya tuple tidak bisa diganti-ganti datanya. Hanya itu saja. Jadi di bagian awalan tuple ini adalah untuk string, kemudian nomor 2 ini adalah untuk numerik, nomor 3 ini adalah untuk kombinasi. Sama persis isiannya, hanya perbedaannya dia tidak bisa diganti-ganti isian pada tipe data tuple. Dan satu lagi perbedaannya terletak pada kalau si list teman-teman menggunakan buka kurung dan tutup kurung siku. Tapi kalau untuk tuple teman-teman menggunakan buka kurung dan tutup kurung biasa. Jadi kalau di dalam program yang mana sih tipe data list, mana sih tipe data tuple, itu berdasarkan simbol yang teman-teman gunakan. Kalau list berarti teman-teman menggunakan buka kurung siku dan tutup kurung siku. Kalau tuple teman-teman menggunakan buka kurung biasa dengan tutup kurung biasa. Yang terakhir itu adalah dictionary. Dictionary seperti tadi kita butuh key dan juga value. Key itu yang mana? Misalkan di sini key yang pertama adalah angka 1. Jadi key 1 dia akan menyimpan teks tipe data string yaitu belajar. Key 2 dia akan menyimpan banyak sekali data, seperti kalau teman-teman lihat dia menyimpan ini tipe data apa tadi? Ini adalah tipe data list. Dia menyimpan tipe data list. Kemudian dia menyimpan tipe data biasa lainnya atau string. Berarti di sini ada 3 tipe data yang disimpan pada bagian dictionary. Nah, kalau tadi si list itu kurung siku, kemudian si tuple itu kurung biasa, kalau untuk dictionary dia menggunakan kurung karawal. Jadi dia menggunakan kurung karawal pada bagian dictionary. Itulah perbedaan dari list, tuple, dan juga dictionary. Nah, apa sih peran dan juga penggunaan variabel dalam
serta tipe data dalam program. Kalau untuk variabel itu digunakan untuk menyimpan informasi. Jadi dia berfungsi sebagai penyimpan informasi dalam program. Tadi ya, dia dapat berupa angka, dia dapat berupa teks atau hasil perhitungan. Kalau tipe data itu dia akan membantu program memahami bagaimana data tersebut akan digunakan. Misalkan seperti tadi, kalau teman-teman punya NIM, lalu si program tidak tahu NIM ini tipe data string kah atau tipe data integer. Kalau misalkan tipe data string, berarti NIM tidak bisa teman-teman proses untuk operasi berikutnya atau perhitungan ataupun proses aritmatika berikutnya. Jadi penyebutan variabel dan juga penyebutan tipe data pada bahasa pemrograman itu sangat penting untuk proses analisis berikutnya. Lalu di dalam bahasa pemrograman kita juga menggunakan operator aritmatika, contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa bagi ya. Di sini ada modulus, sisa bagi, pemangkatan, pembagian di mana hasilnya bilangan bulat atau yang lainnya. Masih banyak sebenarnya operator-operator terkait dengan aritmatika. Nah, kalau misalkan di perkalian biasanya mungkin teman-teman menggunakan tanda kali seperti ini. Tapi kalau di dalam bahasa pemrograman, perkalian itu diganti menjadi bintang. Jadi teman-teman tidak bisa, misalkan ada proses, silahkan lakukan perkalian atau silahkan cari luas persegi. Berarti luas persegi itu ada persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Tidak bisa teman-teman buat untuk persegi tersebut adalah P kali L, tapi harus diganti menjadi P bintang L ya. Kalau dalam perkalian itu kita menggunakan bintang di dalam proses bahasa pemrograman. Lalu bagaimana contohnya? Di sini ada beberapa contoh untuk operator aritmatika. Yang pertama itu adalah penjumlahan, berarti kita menggunakan simbol jumlah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian kurang, 8 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 4. Kali 4 dikali 5 menggunakan simbol bintang sama dengan hasilnya 20. Bagi menggunakan garis miring, bagi 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6,0. 9 ini adalah modulus tadi ya. Modulus itu simbolnya berupa persen atau artinya adalah hasil bagi dari proses tersebut. 9 hasil baginya dengan 2 adalah 1. Kemudian 5 dipangkatkan 2. Bintang 2 itu berarti simbol yang digunakan untuk pangkat. Hasilnya adalah 25. 10 di sini tadi dia adalah pembagian di mana hasilnya bilangan bulat. Berarti kalau sebenarnya untuk 10 dibagi 33 itu adalah 3,333, tapi kita menggunakan simbol ini yang dimana simbolnya itu artinya kita mencari hasil yang bilangan bulat saja, berarti dia mengambil hasilnya adalah 3. Kalau misalkan tadi teman-teman hanya menggunakan 10 kemudian dibagi 3, hasilnya akan berupa 3,333. Tapi simbol yang digunakan adalah garis miring 2 yang artinya hasil pembagian yang diambil adalah bilangan bulat saja. Lalu ada operator perbandingan yang biasanya digunakan untuk kondisi boolean. Nah, ini sama seperti yang matematika yang teman-teman sering pelajari ya. Di sini ada besar, kecil, lebih kecil dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi ada beberapa operator perbandingan seperti besar, lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan bukan berarti kita menulisnya seperti ini ya, silang atau apapun, tapi menggunakan tanda seru.
kemudian diikuti oleh simbol sama dengan. Kalau untuk si sama dengan tidak sama dengan tadi. Contohnya bagaimana? Nah, kalau kondisi 10, apakah 10 besar dari 5? Kalau pernyataannya benar, maka di sini jawabannya adalah true. True itu benar. Lalu yang kedua, apakah 8 kecil dari 6? 8 tidak kecil dari 6. Berarti jawabannya adalah false ketika programnya di running. Lalu di sini dia menanyakan apakah 10 sama dengan 10? Jawabannya adalah true kalau misalkan nanti di dalam program teman-teman running. Lalu apakah 5 tidak sama dengan 6? Jawabannya adalah true. Kenapa? Karena 5 tidak sama dengan 6. Lalu apakah 6 besar sama dengan 6? Jawabannya adalah true. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan tanda sama dengan juga di dalam besar. Kecil. Jadi maksudnya adalah angka 6 ini juga terlibat atau terhitung dalam proses perbandingan. Nah, apakah 8 besar sama dengan 3? Jawabannya adalah true. Jadi biasanya operator-operator aritmatika untuk perbandingan itu akan menghasilkan jawaban seperti boolean tadi, yaitu true dan juga false. Nah, misalkan bagaimana kalau kita ingin menggabungkan dua tipe data string atau di sini kita punya dua variabel. Masih ingat ya, variabel tadi boleh menggunakan angka tetapi tidak boleh diposisikan dia di bagian depan. Variabel pertama kita adalah kata 1, variabel kedua kita adalah kata 2. Variabel kita yang pertama memiliki value atau nilai yang akan ditampilkan belajar bahasa pemrograman Python. Variabel kedua kita mempunyai nilai atau value sangat menyenangkan. Nah, kita coba untuk kalau misalkan teman-teman running, output yang akan dihasilkan sebenarnya adalah 2 baris. Kalau misalkan teman-teman running, outputnya adalah belajar bahasa pemrograman Python. Lalu pada baris kedua, dia akan memunculkan sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Dia akan menjadi 2 baris ketika programnya di running. Tapi, kalau teman-teman ingin dia menjadi 1 baris saja, nah teman-teman harus menggunakan tanda tambah. Jadi, kita menggunakan yang namanya proses penggabungan kata 1 dengan kata 2, yang dimana kita tambahkan variabel baru, yaitu variabel gabung. Jadi di sini kita menambahkan teks pada kata 1, kemudian teks dengan kata 2 dengan operator tambah, yang dimana kita tambahkan kemudian variabel baru. Kalau tanpa variabel baru bagaimana? Misalkan seperti ini saja teman-teman jalankan. Misalkan teman-teman ya sudah, kita tambahkan saja kata 1 tambah kata 2. Nah, ketika di running teman-teman tidak akan mendapatkan apapun. Karena apa yang dimaksud dengan kata 1 dengan kata 2 ditambahkan? Variabel apa yang menampung nilai tersebut? Karena kata 1 itu hanya menghasilkan belajar bahasa Indonesia, kata 2 menghasilkan sangat menyenangkan. Sama seperti kita menggabungkan 2 keranjang kecil. Kita punya 2 keranjang kecil, lalu kita gabung mereka. Nah, kalau kita gabung mereka berarti kita butuh 1 buah wadah keranjang besar. Berarti di sini kita butuh satu buah wadah keranjang besar, yang dimana keranjang besar tersebut kita beri nama dia adalah gabung. Seperti itu. Jadi kalau misalkan proses penjumlahan juga sama. Misalkan teman-teman punya 2 buah kotak pensil. Teman-teman ingin menggabungkan dia ke dalam kotak pensil yang lebih besar. Di sini berarti kotak pensil yang lebih besar ini harus diberikan penamaan variabel baru juga,
Kalau tidak, berarti di mana teman-teman ingin menyimpan dua kotak pensil ini? Sama halnya dengan juga kata 1 dengan kata 2 tadi. Kalau ingin digabung, di mana teman-teman ingin menyimpan penggabungannya tersebut? Seperti itu. Jadi kalau misalkan di running, dia akan menampilkan satu buah teks dalam satu baris. Beda dengan yang tadi, kalau dia 2 baris, sekarang dia dalam satu baris. Belajar bahasa pemrograman Python sangat menyenangkan. Kita punya soal cerita di sini. Ibu pergi ke pasar membeli telur sebanyak 5 kg untuk membuat kue. Harga 1 kg telur adalah 26.000 per kilogramnya. Untuk pergi ke pasar, ibu harus naik angkot PP dengan ongkos 3.500 sekali naik angkot. Nah, berapa sisa uang ibu jika membawa uang sebesar 200.000? Kita coba membuat di sini kondisinya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu adalah berapa sih sisa uang ibu, teman-teman harus mendefinisikan terlebih dahulu apa sih variabel yang dibutuhkan untuk mencari berapa sisa uang ibu. Nah, jadi kalau untuk mencari berapa sisa uang ibu, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu variabel yang terlibat di dalam itu, atau inputannya apa saja. Kita coba terlebih dahulu mendefinisikan inputan. Inputan kita itu yang pertama, kita coba identifikasi dulu ya, identifikasi masalah. Nah, yang pertama adalah kita tentukan inputan kita. Inputan kita yang pertama itu berupa di sini dia menyatakan bahwa ibu membeli telur sebanyak 5 kg. Berarti ini adalah telur yang akan ibu beli. Di sini kita tambahkan berat telur. Boleh teman-teman berikan dia variabelnya BRT atau berat sama dengan 5 kg. Lalu yang kita butuhkan variabel berikutnya adalah di sini ada pernyataan bahwa harga 1 kg telur adalah 26.000. Berarti kita tambahkan variabel kita yang kedua, harga telur per kilo. Teman-teman boleh membuat variabel name-nya berupa HRG 26.000. Lalu berikutnya kita punya lagi kondisi, ternyata ibu ke pasar naik angkot. Berarti dia atau ibu mengeluarkan ongkos sebesar 3.500. Nah, itu adalah kondisi input kita yang ketiga atau ongkos PP. Kita berikan nama variabelnya ongkos saja, yang dimana ongkos tersebut dia 3.500. Nah, sekarang kita juga mempunyai variabel yang baru, yaitu berapa sisa uang ibu jika kalau ibu membawa uang sebesar 200.000. Berarti ini adalah uang ibu. Atau boleh kita berikan nama variabelnya adalah uang. Ini variabelnya uang, yang dimana nilai uang ibu itu adalah 200.000. Kita hilangkan saja penamaan. Untuk RP-nya ya, kita menggunakan angka bilangan bulat semua supaya teman-teman lebih memahami. Lalu berikutnya kita akan menentukan outputnya. Output kita di sini adalah sisa uang ibu
atau kita berikan nama variabelnya itu adalah sisa. Jadi kita punya identifikasi masalah. Yang pertama itu adalah ibu memiliki inputan itu ada berat, kemudian berat telur, harga telur, ongkos, dan juga uang. Sedangkan outputnya kita punya variabelnya adalah sisa. Nah, langkah penyelesaiannya itu kita yang pertama, berarti kita hitung terlebih dahulu total biaya telur. Jadi silakan teman-teman hitung total biaya untuk membeli telurnya dengan cara berarti di sini kita buat variabel baru untuk mencari si total biaya telur tadi. Karena variabel total biaya telur itu belum ada. Di sini kita tulis total telur. Lalu untuk mencari total telur berarti ada proses perkalian. Kalau total telur berarti kita mencarinya menggunakan berat telur berat telur kita kalikan dengan harga per kilonya. Kalau tadi berat telur kita variabelnya berupa BRT, kita kalikan dia dengan harga telur per kilo, yaitu variabelnya adalah HRG. Yang kedua, kita hitung total biaya angkot atau PP, biaya PP saja ya. Nah, total PP itu sama dengan ongkos kita, karena ongkos itu adalah ongkos PP tadi ya, kita kalikan dengan 2. Jadi ongkos yang tadi itu baru pergi saja, 1 kali naik angkot. Kenapa? Dia menyatakan di sini 1 kali naik angkot. Sedangkan ibu itu harus pulang pergi, berarti biaya 1 kali naik angkot kita di sini kita kalikan dengan 2. Lalu yang ketiga, kita cari atau kita hitung pengeluaran ibu. Karena tadi ibu sudah biaya telurnya sudah dapat, ongkos ibu juga sudah ada. Sekarang kita cari biaya pengeluaran ibu dengan cara kita berikan variabel baru, yaitu pengeluaran total telur tadi kita tambahkan dengan total PP. Jadi total telur ibu tadi kita tambahkan dengan total PP. Dan yang terakhir baru kita cari sisa uang ibu. Dengan cara apa? Dengan cara uang ibu. Jadi sisa di sini sama dengan uang ibu yang ibu bawa pertama kali sebesar 200.000, kita kurangi dengan pengeluaran. Nah, sehingga nanti teman-teman dapatkan sisa uang yang seharusnya ibu bawa pulang. Jadi dalam mencari proses ini sama seperti algoritma ya. Kalau algoritma kan teman-teman sudah tahu prosesnya, tapi kan di sini kita tentukan terlebih dahulu inputan kita itu variabelnya apa saja. Lalu output kita variabelnya apa saja, baru teman-teman langsung masuk ke langkah penyelesaian. Nah, ini adalah langkah penyelesaiannya tadi, mulai dari inputnya, outputnya, kemudian langkah penyelesaian kita. Nah, yang kedua, kita seorang pedagang mangga menjual dagangannya yang setiap kilogram mangga dihargai dengan harga tertentu. Nah, setiap pembeli membayar harga mangga yang dibelinya berdasarkan berat, sama seperti tadi ya. Kalau tadi untuk telur itu per kilo, kemudian ibu membeli 5 kilo. Di sini si mangga menjual setiap kilogram mangga sesuai dengan harga. Nah, tentukan algoritma pedagang untuk menentukan harga yang harus dibayar pembeli. Berarti yang pertama kita identifikasi masalah terlebih dahulu, yaitu harga per kilo, yang dimana variabelnya di sini kita menggunakan HRG.
Kemudian yang kedua itu adalah berat pembelian, yang dimana kita menggunakan variabelnya adalah BRT. Dan yang terakhir itu variabelnya kita menggunakan harga yang harus dibayar pembeli, variabelnya BYR atau bayar. Langkah penyelesaiannya bagaimana? Teman-teman selesaikan dengan cara hitung total harga yang harus dibayar pembeli menggunakan rumus BYR sama dengan HRG dikali BRT. Jadi sebenarnya kalau untuk proses-proses dalam penyelesaian studi kasus cerita-cerita seperti ini kita sudah bisa menyelesaikannya dengan gampang, tetapi ketika sudah dalam bahasa pemrograman teman-teman harus mentranslatekan dia ke dalam variabel-variabel yang digunakan. Lalu algoritmanya berarti yang pertama itu adalah kita mulai sama ya seperti yang kemarin, mulai atau start terlebih dahulu, kemudian masukkan harga per kilogram mangga atau variabel HRG tadi. Kemudian masukkan berat mangga yang dibeli pembeli menggunakan variabel BRT. Lalu hitung total harga yang harus dibayar pembeli menggunakan rumus BYR sama dengan harga per BRT kali BRT. Yang terakhir baru kita tampilkan harga yang harus dibayar pembeli menggunakan variabel BYR. Lalu yang terakhir itu adalah selesai. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat sebenarnya di sini sudah selesai ya. Kan di sini total hitung harga barangnya sudah ada. Berapa harga barang yang harus dibayar pembeli. Tapi kan itu merupakan prosesnya. Itu adalah langkah penyelesaiannya, belum outputnya. Outputnya di sini kita adalah BYR. Berarti kita perlu menampilkan output terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk materi kita hari ini sampai di sini. Baiklah, mari kita akhiri perkuliahan kita atau pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.